Hadis kita pada pagi ini semoga Allah berkahi urutan 188 dari awal bahasan hadis bab kita atau kitab kita ini dan urutan 14 dalam bab ini. Sahih li ghairihi atau dia tersahihkan karena banyaknya riwayat lain yang mendukungnya. Dari Tha'labah bin Abbad dari bapaknya radhiyallahu anhu majma'in dia berkata, aku tidak tahu berapa banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepadaku, baik bersama yang lain atau secara tersendiri, bahwa beliau bersabda, ma min 'abdin yatawaddau fayuhsinul wudu fayaghsilu wajhahu hatta yasilal ma'u ala dhaknihi atau dhaknihi thumma yaghsilu dhira'aihi hatta yasilal ma'u ala mirfaqaihi thumma ghasala rijlaihi hatta yasilal ma'u min ka'baihi thumma yaqumu fayusalli illa ghufira lahu ma salafa min dhanbi. Tidaklah seorang hamba berwudu lalu dia membaguskan wudunya. Makna membaguskan berarti menyempurnakan, dan sudah pernah kita coba praktikan ya pada saat itu. Lalu dia membasuh wajahnya sehingga air mengalir di dagunya. Kemudian dia membasuh kedua lengannya sehingga air mengalir di kedua sikunya. Kemudian dia membasuh kedua kakinya sehingga air mengalir di kedua mata kakinya. Kemudian dia berdiri menunaikan solat, melainkan pasti dosanya yang telah lalu atau berlalu diampuni. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dengan sanad sedikit lemah, tetapi karena banyaknya riwayat yang mendukungnya sehingga akhirnya menjadi sahih li ghairihi. Dan ini tentunya kalau kita hubungkan dengan kondisi kita sekarang, ributnya orang dengan masalah virus corona segala macam. Ini wudu adalah luar biasa fasilitas Allah kasih ini. Semua tempat-tempat sensitif yang dikhawatirkan bisa menyebarkan virus, telapak tangan, muka, hirupan hidung dan segala macam ini selalu kita bersihkan. Dalam arti kata selalu tersentuh dengan air, gitu kan. Ini selain daripada memang menyelamatkan atau mengeluarkan kotoran dari tubuh, juga membersihkan dosa-dosa, dan tentu Sang Pencipta Allah akan menjaga kita. Nah, ini keutamaan tersendiri buat wudu itu. Dari hadis ini kita ambil pelajaran-pelajaran. Dari potongan pertama hadis adalah ma min muslimin yatawadda fayuhsinul wudu. Kalimat fayuhsinul wudu ini sudah pernah kita jelaskan sebenarnya, tapi kita titik beratkan lagi. Itu bisa dikasih manfaat pertama dari hadis, harus wudunya itu sempurna. Yuhsinul wudu sempurna. Bahasa saya dulu kalau Bapak Ibu masih ingat adalah menikmati gerakan-gerakan wudu itu, jangan tergesa-gesa. Karena kapan batas minimalnya tidak tersentuh, kayak misalnya telapak tangan tidak kena sampai pergelangannya, atau siku tidak kena sampai ke sikunya, gitu kan. Ya, kayak ini berarti bisa mengganggu kualitas daripada wudu itu. Oleh karena itu pelan-pelan saja wudunya. Pastikan gerakan pertama itu semua anggota tubuh kena. Kemudian kita menyerat-nyeratkan air di antara jari-jari. Maka itu satu. Kemudian diulangi lagi yang kedua kali. Diulangi lagi yang ketiga kali gitu. Saya berapa kali masuk ke rumah sakit untuk menziarahi keluarga ataupun kemarin sempat anak sakit. Maka saya lihat waktu mau masuk ke ruangan steril harus pakai cuci tangan. Saya pikir cuci tangan biasa saja gitu. Karena ya kita biasa di rumah tinggal ambil sabun, digosok, kemudian dicuci gitu. Nah, ada caranya, dan caranya itu kalau saya lihat sebenarnya cara wudu gitu. Ya, bagaimana sabun itu ditaruh ke telapak tangan, kemudian jari-jari diselatkan di antaranya, digosok. Ini kan cara wudu sebenarnya. Ya, kemudian dibersihkan di antaranya. Inilah yang disebutkan dalam hadis oleh Nabi SAW, dan beliau memerintahkan untuk menyelat-nyelati air di antara jari-jari agar dipastikan tidak ada yang nyelat, dan itu luar biasa gitu. Sebagian salafus saleh mengatakan tidak ada yang mengalahkan ya, minyak wangi daripada air. Maksudnya yang terbaik adalah air. Setiap kali orang bersih, selalu wudu, mandi, ini sudah sangat luar biasa bagi dia. Karena Allah jadikan air memang suci. Dalam banyak ayat Al-Quran tentang masalah hujan yang turun, ya, Allah SWT menyebutkan air itu adalah tahur, suci, bersih dan seterusnya. Jadi di sini pelajaran pertama adalah harus ihsan atau sempurna dalam wudu itu. Dalam arti kata menikmati setiap gerakannya dan memastikan semuanya kena, baru pindah ke gerakan yang kedua, gerakan yang ketiga dan seterusnya. Potongan kedua yang diambil adalah air itu dianjurkan mengalir, karena ada bahasa di sini yasilul ma. Artinya airnya dibuat ya mengalir, artinya bukan sedikit tapi lumayan, sedanglah, tidak mubadzir,
juga tidak terlalu perhitungan gitu kan. Jadi keran air juga sudah pernah saya bilang termasuk sunnah Nabi SAW adalah tidak mubazir. Jadi tidak terlalu keras sehingga membasahi pakaian secukupnya gitu. Dan kalau transisi antara satu gerakan ke gerakan yang satunya itu dianjurkan agar tidak tapi memberhentikan keran air itu. Misalnya dari transisi dari tangan mau kumur-kumur, kemudian kita masih sedikit mungkin mau lipat ada baju lengan baju apa segala macam, matikan dulu kerannya, dinyalakan lagi sesuai dengan kebutuhan. Seperti itulah sunnah Nabi SAW. Tapi pada saat digunakan air boleh menggunakan air yang cukup, ya. Kalau kita bahasakan cukup banyak sebenarnya sehingga membuat air itu mengalir di seluruh wajah. Karena di sini dijelaskan kalimat yasil berulang-ulang dalam hadis. Di situ kalau perhatikan bahasa Arabnya fayaghsilu wajhahu hatta yasilal ma ala diqni atau dhaqnihi. Dia membasuh wajahnya sehingga air mengalir ke dagunya. Di situ ada penjelasan di halaman setelahnya 245 bagian paling atas, ya, az-zikan atau zikan dengan zal dan qaf dibaca fathah adalah tempat bertemunya dua jenggot, ya, dari kedua pipi. Ya, maksudnya semua ini anggota tubuhnya mengalir air di situ membasahinya. Dan juga ada beberapa riwayat menjelaskan para sahabat menggambarkan Nabi SAW kalau berwudu maka kami melihat sisa-sisa air yang menetes dari wajah dan juga jenggot beliau SAW. Itu juga dengan setelahnya thumma yaghsilu dhira'aihi hatta yasilal ma'u ala mirfaqai. Dia juga mencuci kedua lengannya hingga air mengalir. Diulangi lagi kalimat yasil. Di atas sikunya atau di kedua sikunya. Kemudian dikatakan juga thumma ghassala rijlaihi hatta yasilal ma'u min ka'baihi. Kemudian dia pun membasuh kedua kakinya sehingga air mengalir di kedua mata kakinya. Ya, jadi seperti disiramkan dari atas gitu. Kemudian pelajaran yang ketiga dianjurkannya, ya, untuk sholat setelah wudu. Ya, kalau bukan sholat wajib karena belum tiba waktunya, misalnya sholat sunnah wudu. Di situ diambil dari potongan hadis, "Tsumma yaqumu fa yusalli." Kemudian dia berdiri dan menunaikan sholat. Maka manfaatnya kalau wudu lalu diikuti sholat, walaupun sholat sunnah, ya, diniatkan sholat wudu. Illa ghufira lahu ma salafa min dhanbi, kecuali semua dosanya yang masa lalu telah diampuni. Nah, ini keutamaan tersendiri tentunya bagi orang yang mengikuti setiap wudunya dengan salat. Dan sudah kita tahu hadis tentang Bilal radhiyallahu anhu di mana Nabi alaihi salatu wasallam mendengar suara terompah sendalnya di surga sementara Bilal masih hidup di dunia. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, "Hai Bilal, apa yang kau lakukan sampai bisa seperti itu?" Pada waktu itu Nabi SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyaksikan bagaimana keadaan surga, ya, keadaan siksa kubur dan seterusnya. Maka Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, saya setiap kali habis bersuci, maksudnya wudu, saya selalu kerjakan sholat." Ya.